Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang indeks harga saham dan corporate action. Istilah-istilah ini terdengar gak asing bagi sebagian banyak orang yang telah memasuki arena pasar modal. Namun, bagi para pemula penting sekali mengetahui lebih jauh tentang apa itu indeks harga saham dan corporate action. Yuk kita simak sama-sama. Pengertian indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Pergerakan indeks dapat menjadi indikator yang penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham, sebab harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang sangat cepat sekali. Tujuan indeks harga saham adalah untuk menganalisis dampak negatif dari penggunaan harga saham. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Fungsi indeks harga saham. Fungsi pertama dari indeks harga saham adalah memberikan gambaran mengenai pergerakan harga di bursa saham secara keseluruhan maupun secara segmentasi. Fungsi kedua dari indeks harga saham adalah sebagai acuan untuk menilai kinerja suatu portofolio saham. Adanya acuan dalam menilai kinerja suatu portofolio juga merupakan persyaratan dalam Global Investment Performance Standard. Jenis-jenis indeks harga saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks yang menggunakan semua emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI untuk dijadikan sebagai komponen dalam perhitungan indeks harga. Indeks sektoral. Indeks ini tersusun dari semua emiten yang tercatat di BEI dikategorikan ke dalam 9 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan dan jasa. Indeks LQ45. Indeks saham alternatif dan perlengkapan selain IHSG. Tujuannya adalah sarana yang objektif, terpercaya oleh analis keuangan, manajer investasi, dan investor dalam mengawasi pergerakan harga saham-saham di BEI. Jakarta Islamic Index atau JII. Indeks ini menggunakan sistem prinsip syariah Islam yang halal dan tanpa riba di dalamnya. Perolehan modal emiten tidak berasal dari utang. Di samping itu, saham-saham dalam JII tidak terbebani bunga hutang yang berlebihan karena debt to equity harus sangat proporsional. Indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 adalah indeks saham yang tersusun atas 100 saham dari emiten yang tercatat di BEI. Manfaat pada investor untuk tersusun membuat inovasi dalam hal pengelolaan dana yang berbasis saham. Indeks bisnis 27. Saham-saham yang masuk dalam jenis indeks ini adalah saham-saham likuiditas tinggi dan saham pilihan yang didasarkan pada parameter kinerja fundamental serta teknikal. Indeks Pevindo 25. Pevindo 25 adalah indeks harga saham yang terbentuk karena hasil kerjasama dari Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Lembaga Pemeringkatan Indonesia yaitu Pevindo.
Indeks tersebut terdiri dari emiten-emiten perusahaan kecil dan menengah atau SME yang dipilih dengan mempertimbangkan kinerja keuangan serta kinerja likuiditas. Indeks Rickety. Tujuan dari dibuatnya adalah untuk menyediakan informasi tambahan terhadap para investor terkait perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi, namun peduli terhadap lingkungan dan menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Indeks saham papan utama dan indeks papan pengembangan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan investor perdagangan serta pandangan terhadap pergerakan indeks di masing-masing papan ini. Indeks individual. Indeks yang terakhir ini menggunakan indeks harga masing-masing saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI terhadap harga dasarnya. Corporate action. Corporate action adalah tindakan yang dapat mempengaruhi aktivitas emiten yang dapat berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar dan berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Jenis-jenis tindakan perusahaan atau corporate action. 1. Penerbitan right issue. Setelah perusahaan berhasil menambah modal melalui penawaran umum kepada masyarakat tetapi masih juga kekurangan modal, maka perusahaan dapat mencari tambahan modal melalui emisi berikutnya, yaitu right issue. 2. Penerbitan warrant. Warrant merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu. 3. Penerbitan convertible bonds. Obligasi konversi atau yang dikenal juga dengan nama convertible bonds adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari suatu perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut. Tindakan split. Secara sederhana, stock split merupakan pemecahan saham. Dalam pengertian yang lebih detail, stock split adalah suatu langkah atau tindakan yang dilakukan korporasi untuk memecahkan saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih rendah per lembarnya secara proporsional. 5. Penerbitan saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. 6. Penerbitan dividen saham. Dividen saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Nah, itu tadi penjelasannya dan cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.